Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Sharing Pajak M&Co. Kali ini kita akan melanjutkan satu sesi yang menjadi andalan kita, yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya, yaitu tafsir pajak. Kita akan menafsirkan pasal per pasal dalam undang-undang pajak kita. Ya, saat ini kita masih ada di pajak penghasilan. Ya, tepatnya di pasal 11 ayat 2 yang bicara soal penyusutan. Seperti biasa saya akan pakai amunisi saya, ya, ini kacamata, kalau nggak pakai nggak bisa lihat, ya. Nah, ini bukan dari sponsor, ya. Oke, kita mulai, ya. Pasal 11 ayat 2. Ya, bicara tentang apa ini? Ini masih penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud. Ini masih harta yang bisa diraba, bisa dilihat, yang ada wujudnya. Kendaraan, mobil, gedung, ya. Sebagaimana ayat 1, selain bangunan, ya, berarti ada pengecualian. Bangunan tuh khusus, nggak boleh pakai cara ini, ya. Selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, ya. Jadi 4 tahun tuh nurun tuh. Tahun pertama gede alokasi biayanya, tahun kedua menurun, ketiga menurun, seterusnya menurun, ya. Yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Jadi kenapa turun nilai alokasi biayanya? Karena tahun-tahun berikutnya dikalikan tarif itu dari nilai buku. Beda dengan yang ayat 1 kemarin, garis lurus itu jumlahnya sama, ya, rata begitu. Kenapa? Karena persentasenya diambil dari harga perolehan, ya. Ya, atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat, akhir tahun keempat, ya, nilai sisa buku itu disusutkan sekaligus. Bahasa Inggrisnya itu close ended, ya, close ended, ya. Pada akhir tahun dihabiskan semuanya. Karena kalau turun terus, ya, kalau disusutkan terus itu nggak bakalan habis, ya, sampai akhir hayat tuh nggak akan habis. Setengah dari nilai buku, setengahnya lagi, nggak bakalan habis. Makanya di aturan pajak kita, di akhir masa manfaat itu nilai sisa bukunya habisin. Contohnya adalah, kemarin kita contohkan, ya, waktu bahas ayat 1, kita beli aset nih, asetnya komputer, ya, kita beli komputer. Harganya 10 juta. Setelah kita beli, kita pandang-pandang, kita taksir, ini 4 tahun nih habisnya, ya, masa manfaatnya 4 tahun, ya. Kalau pakai metode garis lurus, tiap tahunnya sama, 2,5 habis nilai bukunya. Tapi dengan metode yang sekarang ini, yang metode saldo menurun, ya, metode penyusutan saldo menurun, ya, tiap tahun menurun nilai susutnya. Berarti tahun pertama nih, ya. Tahun pertama kita belinya 10 juta nih. Ini harga belinya. Tahun 1, 2, 3, 4. Kalau garis lurus, ya, ini saya contohkan lagi, ya, 2,5, selesai. Nilai bukunya 0 di sini, ya. 10 kurangi 2,5. Ini yang ayat 1, pakai metode garis lurus. Sekarang nih, ya, bisa contohkan metode yang saldo menurun. Ya. Tahun pertama, misalkan dia masuk kelompok 1 nih. 4 tahun itu aturan pajak masuk kelompok 1. Dan rate penyusutannya, tarifnya adalah 50%. Wah, ini, ya. Kalau yang garis lurus tadi, ini 25% dari nilai perolehan. Tapi kalau saldo menurun, ini, ya, 50% nih dari nilai bukunya. Tahun pertama nilai bukunya masih penuh nih, belum disusut. Tahun pertama 5 juta penyusutannya. Lalu nilai bukunya berapa nih? 10 kurangi 5. Nilai bukunya 5. Tahun kedua disusutkan 50% dari nilai buku yang 5 itu. Tahun kedua di sini berarti nilai buku 50% kali ini, ya. Berarti 2,5 tahun kedua. Tahun pertama 5, tahun kedua 2,5, menurun, ya kan? Lalu saldonya 2,5 nilai bukunya.
saldo 5M, 5 juta ya, kurangi 2,5, ketemulah nilai buku 2,5 juta. Tahun ketiga disusut lagi dengan tarif yang sama 50%, tapi dikenakannya dari nilai buku yang tahun kedua ini. Berapa? 1,25 juta. Makin turun lagi, 5 juta, 2,5, 1,25. Nah, yang disebut metode saldo menurun, tiap tahunnya menurun ya. Lalu saldo nilai buku terakhir 1,25 nih tahun keempat. Karena manfaatnya 4 tahun ya, harus segera ganti aset baru lagi, maka akhir tahun keempat dihabiskan semua saldonya, close ended ya. Pada akhir masa manfaat di close nilainya ya, dihabiskan nilainya, maka di sini juga 1,25, sehingga akhir tahun keempat nilai bukunya 0. Mau pakai garis lurus, mau pakai saldo menurun, silahkan, itu pilihannya wajib pajak. Tapi nggak boleh kita zigzag, tahun ini kita garis lurus, tahun depan kita pakai saldo menurun, tahun depan lagi garis lurus lagi, nggak boleh ya. Metode itu harus konsisten, harus istiqomah ya, nggak boleh bolak-balik. Oke ya, jadi ada 2 metode penyusutan yang diatur di pasal 11 ayat 1, metode garis lurus, 11 ayat 2, metode saldo menurun ya. Sama-sama 4 tahun harus dihabiskan, nilai bukunya harus sudah 0 ya. Demikian materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan tema penyusutan yang lain yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.